Kali ini kita akan mempelajari tentang ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup kurang lebih ada 8 yang akan dibahas. Yang pertama bernafas atau respirasi, yaitu suatu proses pembebasan atau pelepasan energi yang tersimpan di dalam sumber energi, yaitu zat makanan melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Jadi pada waktu bernafas memerlukan pembakaran zat makanan, ya, zat makanannya dibakar dengan oksigen. Alat-alat pernapasan pada manusia, pada mamalia, ya, pada burung, pada reptil, pada melata, pada amfibi misalnya katak, kalau reptil misalnya pada buaya, kadal, ular, kemudian insang ini dimiliki oleh ikan, terumbu, dan ada kulit dimiliki oleh amfibi misalnya katak dan cacing tanah. Jadi katak bisa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Sistem trakea ini pada serangga, stomata ini pada tumbuhan, maksudnya tumbuhan tinggi, tumbuhan pohon, tumbuhan yang berdaun, ya. Kemudian bagaimana reaksinya? Yang dimaksud reaksi tadi suatu proses pembakaran, ya, dalam proses kimia di dalam tubuh dari suatu makhluk hidup, yaitu di sel-sel. Jadi kejadian ini di dalam sel tubuh. Ini adalah lambang, ya, lambang dari zat kimia yang namanya glukosa, ya, atau gula. Kemudian ini oksigen O2, ya. Kemudian ini 6 CO2 itu artinya 6 molekul karbon dioksida, ya, karbon dioksida. Kemudian ini 6 H2O artinya 6 molekul. Molekul itu apa, ya? Molekul itu ya partikel, ya, atau butiran-butiran paling terkecil, ya, namanya molekul air. Kemudian ini energi atau tenaga. Sekali lagi, jadi pada waktu di dalam sel tubuh terjadi pembakaran gula. Nah, ini nanti dibahas pada pembahasan selanjutnya. C6, ini C itu lambang atom karbon, H adalah lambang atom H. Ini artinya 6 ini artinya 6 atom hidrogen, 12 atom hidrogen. Ulangi, C6 itu artinya adalah 6 atom karbon, H12 artinya 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Nah, bergabung membentuk molekul. Nah, ini molekulnya berapa? 1. Kalau nggak ada angka di sini artinya 1 nih, 1 molekul glukosa. Yang ini 1 molekul oksigen, dan masing-masing oksigennya membentuk molekul dengan 2 atom. Nah, ini 2 atom oksigen. Nah, ini mestinya ada angka 6 di sini, ya. Jadi ini mestinya 6 oksigen, bukan 6 atom tapi 6 molekul. Jadi 6 molekul oksigen. Jadi mestinya ada angka 6 ini. Kita tambahkan angka 6, ya. Angka 6 harusnya ini. Ya, ini ada angka 6. Oh, harusnya warna kuning. Warna kuning. Ya. Ini harusnya 6, ya. 6 apa? 6 molekul oksigen. Setiap molekul ada 2 atom oksigen. Ini 6 molekul karbon dioksida. Oksigennya ada 2 atom setiap molekul, dan angka 1 C. C ini ada angkanya cuman tidak tertulis kalau 1. Jadi C-nya 1 atom, oksigennya 2 atom, ya, membentuk molekul, dan molekul yang di sini ada 6. Kemudian ini molekul air. Airnya ada 6 molekul, dan setiap molekul itu terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ini membentuk air. Kemudian tenaga. Jadi ini setiap reaksi 1 molekul glukosa di dalam sel tubuh makhluk hidup yang mengalami pernafasan. Oke, berikutnya yang selanjutnya adalah bergerak. Pada tumbuhan kita tahu sendiri, ya, bahwa tumbuhan itu bergeraknya tidak berpindah tempat. Kemudian pada hewan tentu perpindahannya secara berpindah tempat, bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuh. Mungkin sudah tahu tumbuh itu adalah
bertambah besarnya suatu makhluk hidup ya karena adanya sel yang bertambah ya. Bertambah besarnya tubuh makhluk hidup karena adanya pertambahan jumlah sel atau ukuran volume selnya. Jadi sel yang semakin besar sehingga pohon atau tumbuhan ini makin besar. Selnya semakin banyak jumlahnya ya, semakin banyak semakin besar ukurannya sehingga menjadi tumbuh seperti ini. Yang keempat, berkembang. Ya, pada manusia ini selain bertumbuh juga diiringi dengan perkembangan. Demikian juga pada tumbuhan tadi ya, sebenarnya ada perkembangan dari muda menjadi tua, tapi diikuti dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini tidak terpisah. Nah, kalau pada manusia mungkin setelah tumbuh ya, ini tumbuh juga berkembang dari tidak bisa berjalan jadi bisa berjalan, bisa berlari, kemudian bisa berpikir lebih baik ya, lebih bijaksana dan seterusnya ini. Tapi setelah perkembangan ini di usia dewasa, sudah usia tua, tidak akan berkembang bertambah tidak akan tumbuh lagi. Jadi pertumbuhan berhenti di sini di usia 28 atau 30 sehingga dia tidak akan bertambah lagi. Kalau bertambah lagi nanti 100 tahun manusia setinggi apa ya? Karena pertumbuhan itu terhenti di sini. Tapi perkembangan terus bekerja terus sampai dia dewasa masih mengalami perkembangan. Jadi perkembangan itu berhubungan dengan usia atau umur. Kalau pertumbuhan berhubungan dengan ukuran ya, ukuran. Kemudian makhluk hidup itu beradaptasi, yaitu sesuai dengan lingkungan di mana dia hidup. Ya, adaptasi itu sesuai dengan lingkungan di mana dia hidup. Nah, dia misalnya bernafas karena hidupnya di air, ikan harus bernafas dengan insang, memiliki alat gerak sirip, mempunyai gelembung renang untuk naik dan turun, dan juga tubuhnya berlendir untuk mempermudah bergerak dan percepat gerak dalam air. Yang kedua, untuk dapat berenang, contohnya adalah katak, ini mempunyai kaki yang berselaput ya. Demikian juga kulit katak juga berlendir supaya bisa bergerak lebih cepat, lebih baik di air. Selanjutnya tumbuhan kaktus ini memiliki daun kecil ya, bahkan seperti duri, untuk bisa memperkecil penguapan air karena di gurun tidak banyak air ya, dan banyak cahaya yang menyebabkan panas. Lalu ada tumbuhan di tempat lembab yang memiliki daun yang lebar, karena di tempat yang lembab itu sedikit cahaya, maka dia harus mempunyai daun lebar untuk mengeluarkan banyak air. Burung bango memiliki paruh dan kaki yang panjang agar bisa mendapatkan makanan di air. Kalau terlalu pendek mungkin paruhnya dia sulit untuk menangkap makanan. Bebek kakinya berselaput untuk memudahkan berenang dan seterusnya. Nah, semua itu disebut dengan adaptasi. Yang adaptasi sendiri adalah ciptaan dari Tuhan sehingga dapat sesuai dengan kondisi di mana lingkungan dia hidup. Ya, sehingga bisa tumbuh, hidup dan berkembang serta berkembang biak. Ya, berkembang biak itu apa? Atau reproduksi itu apa? Ya, bisa untuk mempertahankan keturunan jenisnya. Jadi jenis apa ini? Misalnya jenis musang ini banyak anaknya. Jenis apa ini? Angsa ini banyak anaknya, sehingga musang ini tidak punah. Anak-anak ini melanjutkan generasi keturunan dari induknya ya. Kemudian ini tumbuhan juga berkembang dengan cara yang lain, berkembang biak dengan cara ada yang rimpang, ada yang umbi, ada yang menggunakan ini sisa batang yang dari akarnya, namanya umbi akar. Ya, kalau ini singkong apa ini? Kalau singkong ini umbi akar itu tidak bisa ditanam, yang bisa ditanam ini batangnya. Jadi batangnya ditancapkan sehingga menghasilkan singkong. Lalu ini dari mana batangnya? Dari induknya ditancapkan sehingga induknya itu dapat mengembangkan atau mengembangbiakkan, yaitu mempertahankan keturunannya. Demikian juga ini semua ini mempunyai alat-alat perkembangbiakan supaya bisa berkelanjutan keturunannya. Demikian juga pohon ini ya, pohon mangga berbunga, kemudian berbuah, berbiji, lalu bijinya tumbuh lagi menjadi menjadi pohon buah mangga lagi, sehingga tidak ada habisnya. Terus begitu perkembangbiakan ini untuk mempertahankan keturunan jenisnya. Selanjutnya memerlukan makan atau makanan itu sebagai nutrisi ya. Zat makanan itu fungsinya di dalam tubuh berbeda-beda, diantaranya adalah
karbohidrat ya, yang kita sering sebut karbohidrat itu adalah tepung dan gula untuk sumber energi tubuh kita ya. Tepung terigu, tepung beras, nasi juga di dalamnya itu mengandung tepung ya, tepung beras, tepung terigu, tepung tapioka dan seterusnya ya. Kemudian gula merah, gula putih ya, gula glukosa, itu semua namanya karbohidrat sebagai sumber tenaga tubuh. Lemak. Nah, lemak ini adalah sebagai cadangan untuk energi kita. Kalau kita makan kacang itu ada lemaknya. Lemak itu minyak juga, cuman lemak itu berbentuknya biasanya masih padat ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari lemak itu padat, minyak itu cair, tetapi semuanya itu disebut lemak. Nah, gunanya untuk apa? Dia untuk cadangan energi ketika di dalam tubuh kita energi dari karbohidrat habis. Kemudian sebagai pelindung tubuh agar suhu di luar itu tidak mempengaruhi suhu di dalam tubuh, sehingga tubuh kita dengan suhu luar, kalau suhu tubuh 36,5 misalnya, di luar suhunya 33, tubuh kita tetap di dalamnya adalah bersuhu 36,5 derajat Celcius. Jadi tidak terpengaruh dengan luar, dan juga menahan adanya benturan supaya tidak terasa benturan ya antara tubuh kita dengan benda-benda lain di luar yang keras. Nah, kemudian apa fungsinya dan seterusnya tadi sudah disebutkan. Lalu protein ya, untuk membangun tubuh ya, di mana adanya antara lain di daging, telur, susu, kacang-kacangan ya, dan yang lain masih ada, kamu bisa cari di sumbernya. Kemudian untuk apa membuatnya? Untuk membangun tubuh itu yaitu membuat sel-sel yang baru dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian yang berikutnya adalah mineral. Mineral itu misalnya zat besi, magnesium, kuprum atau tembaga, kalsium, natrium, kalium. Ini terdapat pada sayur, pada buah, pada susu, pada telur, pada daging ya, dan semua itu sebagai pelindung untuk tubuh kita supaya daya tahan tubuh kita itu meningkat. Kemudian vitamin ya, kita udah kenal mungkin di SD diajarkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ini berfungsi untuk mempertahankan kerja alat-alat tubuh, seperti vitamin A untuk mata ya, vitamin B untuk saraf dan seterusnya. Air, ini untuk apa? Air ini sebagai pelarut zat makanan. Tanpa air semua ini tidak akan didapat atau tidak diserap oleh tubuh ya. Jadi ada berapa tadi? Yang pertama adalah zat makanan kita, karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Yang ketujuh, manusia makhluk hidup lain juga mengeluarkan zat sisa, yaitu zat metabolisme atau sisa yang tidak digunakan lagi ya, zat sisa metabolisme yang harus dibuang agar tidak meracuni tubuh. Contohnya adalah air seni, air kendi atau urin, kemudian keringat ya, karbon dioksida, ada H2O. H2O itu ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang diperlukan, ada yang dibuang. Kemudian alat pengeluaran pada manusia kita tahu ya, paru-paru kita membuang CO2, kulit membuang keringat, ginjal membuang urin, hati juga membuang urea yang akan menjadi urin, hati juga membuang beberapa zat yang tidak lagi dipergunakan ya, seperti hormon-hormon juga yang tidak lagi dipakai akan dibuang melalui hati, lalu ke ginjal, lalu dibuang melalui air seni. Hewan juga hampir sama, ada yang mempunyai ginjal ya, kulit, insang, paru-paru ini sebagai alat pernapasan juga ya, tapi sebagai pengeluaran juga. Hati pun juga pada hewan bisa digunakan untuk alat pengeluaran. Trakea ini pada serangga ya, pernapasannya dengan trakea, sehingga trakea ini bisa mengeluarkan zat karbon dioksida. Lalu tumbuhan hijau juga mempunyai lubang-lubang stomata di bawah dari permukaan permukaan daun, karena stomata ini dalam arti disebut sebagai mulut daun ya. Kemudian lentisil ini celah-celah batang. Jadi di antara stomata ini berada di bawahnya permukaan dari daun ya, di permukaan bawah daun itu banyak lubang-lubang stomata. Nah, nanti lain waktu kita akan melihat stomata. Kemudian lentisil ini pada batang, ini retak-retaknya batang ya, celah-celahnya batang ini adalah lubang-lubang untuk mengeluarkan zat-zat sisa seperti karbon dioksida dan air. Kemudian tumbuhan maupun hewan juga peka terhadap rangsang. Ini contohnya. Beberapa tumbuhan bila disentuh akan menutup
berarti dia merasakan ada sentuhan meskipun tumbuhan tidak memiliki saraf. Lain dengan hewan, kalau ini tentakelnya atau ada di bagian antenanya ini disentuh, dia akan menggulung, berarti dia peka terhadap rangsang. Demikian juga tumbuhan, dia ke arah mana matahari dia akan membelokkan batangnya ke arah matahari. Jadi semua makhluk hidup, hewan maupun tumbuhan, memiliki kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, kemudian ada yang tambahan di dalam buku, mungkin belum ada. Ini hampir semuanya makhluk hidup harus mempertahankan diri demi keamanan hidupnya. Ini ada duri-duri, pohon mawar ini tinggal sulit untuk dirusak ya. Ini juga ada contohnya adalah cumi-cumi ini memiliki kemampuan untuk kamuflase ya, seperti bentuk-bentuk tubuhnya ini supaya tidak bisa atau samar dilihat oleh musuhnya. Dia juga mengeluarkan tinta supaya tinta itu bisa mengalihkan pandangan atau menggelapkan pandangan terhadap dirinya. Ini contoh yang lain, hewan-hewan yang mirip ya, seperti bentuk patang. Ini juga belalang sembah ya, mirip dengan bentuk bunga sehingga dia bisa bertahan atau tidak terlihat oleh musuhnya. Ini juga kupu-kupu yang mirip dengan mata sehingga yang akan menangkapnya terkejut atau takut dengan bentuk seperti ini. Ini juga misalnya bentuk daun mirip sekali dengan hewan belalang ini. Ini kuda laut mirip dengan ganggang atau rumput laut. Demikian juga ini ada seperti kupu-kupu ya, seperti bentuk daun yang sudah tua. Nah, jadi ada 9, mudah-mudahan bisa ingat. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.